walafiat dan satu dan apapun. Salawat dan salam selalu bagi dan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jadinya kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah sedikit memberikan arahan, sedikit memberikan sambutan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga tentunya Bu Hidayati yang melaksanakan kegiatan pembebasan tugas dari guru pembedahan. Pada pagi hari ini memang ini sebagai syarat, sebagai tugas dari budaya positif. Jadi nanti Bu Hidayati membagikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait tips atau trik tentang budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah kita. Karena ini termasuk hal baru perlu diibaratkan, perlu dibagikan kepada kita semua. Sehingga semoga nantinya kegiatan ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan dan berdampak bagi pembelajaran pendidikan di sekolah kita. Untuk mengefisiensikan waktu, pada kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang nantinya kita laksanakan ini bisa berdampak bagi kita, bisa berwujud hal-hal yang baik bagi pembelajaran kita, bagi pendidikan di SMA Fakultas Ilmu Jantung. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mewakili Bapak Kepala Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan baik, terima kasih atas sambutan dari wakil daripada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian acara selanjutnya akan langsung masuk ke penjelasan mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang berjudul pengibasan budaya positif di sekolah oleh Hidayati SPD. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah Bandung Bapak Sintoro SSD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan-karyawati SMA Muhammadiyah Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di aula SMA Muhammadiyah Bandung dalam rangka kegiatan pengibasan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam adalah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita nantikan ya mul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan sehingga kami nanti dapat melaksanakan apa yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak CGP yang kurang lebih hampir 3 bulan ini sudah saya laksanakan. Lebih spesifik nanti yang akan saya sampaikan yaitu kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4
ini tentang budaya positif, yaitu pembahasan budaya positif di sekolah. Next. Sebelum kita masuk ke materi, masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Coba, mana semangatnya? Iya, masih semangat. Oke, coba kalau saya bilang SMA Muhammadiyah Handoyo, jawabannya apa? Kodam. Ya, kita praktekkan ya. SMA Muhammadiyah Handoyo, kodam. Sekali lagi, SMA Muhammadiyah Handoyo, kodam. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ternyata masih semangat semuanya. Jadi di sini nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua kaitannya dengan disiplin positif. Yang ketiga berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang keempat kaitannya dengan kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pastinya di sini ada istilah-istilah yang kurang familiar, sehingga nanti akan kita kupas tuntas dalam kesempatan kali ini. Ketika mendengar kata budaya positif, Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang terbersit di pikiran Bapak Ibu sekalian itu apa ya? Ya, pembiasaan. Ada lagi kaitannya dengan budaya positif, berhubungan dengan perilaku. Ya, betul sekali. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan perubahan paradigma belajar, atau yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi. Ini sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini yang paling penting. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian yang terakhir adalah mandiri. Ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, kaitannya dengan prinsip pembelajaran yang integrasi itu yang seperti apa? Jadi di sini ada 5 prinsip pembelajaran yang terintegrasi. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi ada keseimbangan antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan karakter. Yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa
berkelanjutan. Ini merupakan prinsip dari pembelajaran yang terintegrasi. Next. Nah, kaitannya dengan perubahan paradigma, ini ada sebuah kegiatan Bapak Ibu yang dinamakan dengan kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu pernah melakukan kepalan tangan yang mana di dalam tangan itu berisi sesuatu? Pernah ya? Coba kita lihat. Di sini ada A dan B. Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya, ini silahkan dipraktekkan. Daya itu ya, genggam. Wah, ini ada uang 50.000 ini saya genggam. Ya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa menunjuk ataupun bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan ataukah akan mempertahankan? Kira-kira ada yang ingin menjawab mungkin? Coba alasannya. Alasannya bisa jadi yang digenggam itu barang berharga, tentunya harus dipertahankan agar orang lain tidak tahu. Bisa jadi kan ini kan apa gitu. Bapak Dias memilih untuk mempertahankan dengan segala upaya meskipun itu dirayu. Bisa jadi. Kalau itu hardik, kalau diancam, kira-kira akan dibuka tidak kepalan tangannya? Karena ini sangat berharga bagi saya. Ternyata tetap akan mempertahankan genggaman tangannya. Jadi yang memiliki posisi kontrol itu siapa sebenarnya Bapak Ibu? Iya, diri kita sendiri. Kemudian kaitannya dengan teori kontrol, ya. Untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, di sini ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama yaitu kaitannya dengan ilusi guru mengontrol murid. Ya. Di sini dipaparkan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua adalah ilusi, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, biasanya kalau kita memberikan penguatan positif, menurut pemikiran kita itu adalah efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tidak selamanya efektif. Kemudian yang
pada identitas gagal. Mengapa demikian? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan tentunya akan terbentuk. Kalau kita terbiasa memaksa murid untuk melakukan sesuatu, nah ini dalam jangka panjang tidak akan efektif dan tentunya juga akan menimbulkan permusuhan. Next. Kemudian terkait dengan perubahan paradigma ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah ini ada perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, yang seharusnya kita lakukan yaitu kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk gagal, kita memaksa. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian sebelumnya model berpikir menang atau kalah itu untuk stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol itu model berpikirnya menang. Selanjutnya, yang kedua adalah kaitannya dengan disiplin positif. Yang pertama, poin pentingnya adalah Ki Hajar Dewantara (KHD) menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, ya, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang kedua, Diana Gosen menyatakan untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, Diana Gosen juga menyatakan disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka yang bisa bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi
motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu kaitannya dengan inti dari disiplin positif. Next. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal tadi ya sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Dan yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu semuanya setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nomor 1 gimana Pak? Sesekali setuju. Oke, sesekali ya. Nomor 2 setuju. Yang ketiga setuju. Setuju ya. Oke, ada yang lain mungkin? Pak Ovan tidak setuju. Oke, boleh dijelaskan alasannya Pak? Terima kasih atas waktunya. Dari 3 pernyataan tersebut, mungkin saya lebih setuju yang pertama. Kemudian nomor 1, 2 ini, kenapa saya tidak setuju? Karena menurut pandangan saya, pribadi saya, hukuman yang akan diberikan ke peserta didik itu bukan malah mendisiplinkan, tapi malah membuat anak itu semakin dendam, dan akhirnya nanti mungkin akan juga berimbas juga, malah akan makin membenci guru tersebut. Itu menurut saya. Jadi menurut saya setuju dengan memberikan penghargaan pada anak yang berprestasi, di mana mungkin akan anak-anak itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa atas jawabannya. Bukan teman untuk kita semua ya, luar biasa. Ya, jadi kurang tidak setuju untuk pernyataan nomor 1 dan 2. Meskipun hukumannya itu merupakan hal yang positif, juga tidak setuju. Sedangkan untuk pemberian penghargaan ini setuju untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Pendapat seperti itu? Atau Bapak dia punya pendapat yang lain? Pendapat, ya. Oke. Nah sekarang kita akan lihat kira-kira jawabannya nanti sudah sesuai atau belum, ya. Ya nanti penjelasannya di belakang. Next. Ya. Kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi, ya di sini itu mendorong timbulnya, nah ini pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu ini yang mendasari adalah
motivasi. Next. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, nanti bisa lihat di sekolah kita, kira-kira anak-anak kita ini termasuk kategori yang mana ini ya? Lebih banyak termasuk kategori yang mana? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat rendah dari perilaku manusia dan bersifat eksternal. Ya. Kemudian biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini juga sama-sama bersifat eksternal ini, ya. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Next. Untuk yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga inilah nanti ya yang akan kita munculkan pada anak didik kita, di mana anak didik kita di dalam melakukan suatu hal itu memiliki motivasi yang ketiga, atas dasar motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang mana mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Yang kedua, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya ini bersifat internal, ya, bukan eksternal, dari dalam diri usulnya. Ini yang akan bertahan. Next. Ini tadi ya, kaitannya dengan teori motivasi perilaku manusia, ya. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka nanti akan timbul pertanyaan, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kayak nanti saya tidak benar lagi, nanti dimarahi sama bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dalam benak nanti akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau aku maju jawab benar, kira-kira kok untuk aku pecah. Nah ini berarti motivasinya atas dasar motivasi eksternal. Nah ini untuk yang ketiga adalah motivasi yang sangat kita harapkan, yaitu munculnya motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sehingga di benak diri nanti akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Harapannya adalah seperti ini. Ya, anak didik kita memiliki pemikiran, memiliki motivasi yang seperti ini. Next. Kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Ya. Hukuman bersifat tidak terencana dan atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ini kaitannya dengan hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu yang dinamakan dengan hukuman.
Karena apa? Karena pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah belajar itu sendiri. Ini penghargaan yang sesungguhnya adalah belajar itu sendiri. Ya. Kemudian tindakan memberikan penghargaan ini nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi katakan menghukum seseorang, nah ini menurut hasil pengamatan dari Paul yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, maupun penghargaan yang menghukum. Next. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu kaitannya dengan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, bagaimana penghargaan itu tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha untuk melakukan sesuai dengan usaha sebelumnya, ya. Sebelumnya berusaha dengan keras karena kecewa, ya, jadi berkurang. Ya. Kemudian jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, nah ini khusus untuk saya sendiri ya, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir dipastikan akan tidak berhasil. Pasti itu. Lanjut. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penjelasannya seperti apa? Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya. Yang tiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, dipastikan mereka akan berhenti untuk mencoba. Nah, paling koyo ibu-ibu ya. Kita yang nggak mampu. Nah ini ya, jadi penghargaan merusak hubungan. Yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Next. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam adalah penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan tapi kok menghukum, ya, kalimat. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, ya.
dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, sehingga dinamakan hukum oleh penghargaan. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini yang sangat kita harapkan, karena dengan adanya motivasi dari dalam diri atau intrinsik, motivasi ini adalah yang mendasari perilaku manusia, maka apa yang akan kita lakukan pastinya adalah sesuatu yang akan bertahan lama karena adanya motivasi intrinsik. Next. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita bisa melaksanakan bentuk-bentuk program kebajikan atau mengapresiasi. Nah, yang mana dapat memberikan apresiasi. Apresiasi ini adalah sebuah pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan itu secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima adalah fokus pada proses. Nah, jadi fokus pada proses, bukan fokus kepada hasil. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Saya minta pernyataan ini termasuk dalam kategori apa? Hukuman ataukah konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, nanti kita cek bersama ya konsekuensi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Oke, hukuman. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi hukuman? Hukuman? Ada yang menjawab konsekuensi juga. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Hukuman. Terus hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo. Apa Pak? Latihan. Tambahan ya. Maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke, kita lihat jawaban dari guru olahraga ya. Ini konsekuensi. Apakah sudah tepat? Next, Budiman. Nah, ternyata jawabannya ya, betul sekali ya, termasuk ke konsekuensi. Jadi untuk yang pertama tadi hukuman, benar ya Bapak Ibu ya? Yang pertama 100 kali hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan hukuman, murid diminta untuk push up hukuman, menggantikan kertas konsekuensi benar, membersihkan tumpahan air konsekuensi,
murid disuruh untuk tidak mengenakan hukuman lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Ya, karena apa? Karena kalau sebelum pelajaran PJOK biasanya pemanasan ya Pak. Karena kalau tidak pemanasan itu biasanya kram ya. Ya karena terlambat, ya karena apa namanya terlambat 10 menit kan kemungkinan anak tersebut sudah ketinggalan pemanasan ya. Jadi dengan pemberian apa namanya pemberian konsekuensi untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini termasuk ke dalam konsekuensi, bukan dikategorikan sebagai hukuman karena belum melakukan pemanasan. Ini seperti itu penjelasannya. Next. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Menyakitkan Bu. Kalau dihukum memang itu sakit sekali ya. Kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep yang buruk, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi ini kehilangan hak, anak dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Next. Nah, jadi ini kaitannya dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi ada konsep disiplin. Ini konsep disiplin ini bisa membawa identitas gagal dan sebaliknya. Untuk identitas gagal itu apabila kita menerapkan sebuah hukuman maupun penghargaan. Next. Sedangkan konsep next disiplin yang membawa kesuksesan, ini adalah konsekuensi, dan di atasnya konsekuensi ada yang dinamakan dengan restitusi. Ya, jadi ada 2 konsep disiplin yang membawa yang merupakan identitas sukses. Dengan identitas sukses, yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dengan adanya restitusi, murid nanti akan bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya maupun orang lain. Kemudian adanya teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah restitusi. Next. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kemudian untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tidak memaksa. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke
dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini namanya restitusi. Next. Jadi ada beberapa perbedaan ini ya. Misalkan ada kasus murid tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau hukuman, guru yang menerapkan hukuman, guru menghukum murid tersebut bermain bendera selama 10 menit. Nah, guru ini marah dan murid menjadi takut, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, apabila ada kasus murid yang tidak mengerjakan tugas, misalkan guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat, itu namanya konsekuensi. Ini dinamakan guru yang tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru yang tegas itu tidak guru yang menghukum, ya, tapi guru yang benar-benar melaksanakan konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, apabila kita menangani kasus murid tidak mengerjakan tugas dengan restitusi, guru di sini menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikannya. Guru jadi lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini namanya restitusi. Next. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, tadi sudah dikatakan bahwa setiap manusia itu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apabila ada hal yang melenceng yang dilakukannya, hal negatif yang dilakukannya, tentunya juga ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mungkin belum ia dapatkan. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, baik itu sifatnya fisiologis, biologis maupun psikologis. Next. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya, kebutuhan untuk diterima, punya kebutuhan itu. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Next. Oke. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Jadi seorang guru, jadi nanti kita bisa introspeksi diri kita itu sudah masuk kategori posisi kontrol yang mana. Nah, posisi kontrol dari seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol menghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kita memposisikan diri sebagai teman bagi murid-murid kita. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Yang bisa kita terapkan yang mana? Ya, oke, teman, kemudian pemantau dan manajer. Sedangkan yang pertama dan yang kedua yaitu penghukum dan membuat rasa bersalah, kalau bisa kita hindari, ya, kita kurangi sedikit demi sedikit, kalau bisa kita hindari. Next. Penghukum, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi hukuman itu bisa fisik, bisa hukuman verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ini sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya adalah posisi diri teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, putus hubungan gitu ya. Ya, oke lanjut. Kemudian bagaimana dengan posisi diri sebagai pemantau? Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir adalah posisi diri manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi, yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Next. Ini bisa diamati Bapak Ibu ya, jadi untuk tabel kita tadi sudah membahas bahwa identitas gagal apabila kita memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses ya, apabila kita memposisikan diri sebagai teman, pemantau maupun manajer. Ya, mungkin nanti bisa saya share di kajian ini ya. Next. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira siapa yang mengalahkan? Nah, tadi ada 5 ya. 1 penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah, ini siapa yang mengatakan dari kelima itu tadi, siapa yang mengatakan? Nah, untuk pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Oke, penghukum. Kamu tidak pernah benar menanya. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi itu. Teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, pertama, apa yang pertama tadi? Penghukum. Oke, sekarang kita cek jawaban next. Nah, ini jawabannya. Betul semua ya? Betul semua. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah, atau membuat merasa bersalah.
Kalau penghukum itu kamu tidak pernah benar, ya. Kamu tidak pernah benar. Kamu selalu yang paling terakhir nih penghukum. Kalau kena, ayolah, kamu juga yang persuasi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Jadi apa namanya sebagai pemantau. Sedangkan manajer ini yang kita harapkan yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi anak akan mencari solusi atas permasalahan yang telah dilakukan. Next. Kita lihat ya video berikut ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi yang pertama adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Bilang kapok. 4 sekarang lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Aktornya masih sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya ibu adalah membuat merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga adalah posisi teman. Kita lihat. Nan! Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kenyang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen, sehingga berlalu waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Ketahuan lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas buku lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Masih ada 2 materi lagi ya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan sebentar kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi kaitannya dengan keyakinan kelas di sini untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kita kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas tidak peraturan, karena ini kaitannya dengan motivasi intrinsik. Kemudian keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Next. Nah, di sini ada beberapa peraturan. Kira-kira nanti keyakinan kelasnya apa? Jadi keyakinan kelas ini bersumber pada nilai-nilai kebasikan universal.
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kaitannya dengan disiplin. Disiplin ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Ya, disiplin, tanggung jawab, sudah termasuk ya berarti ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kaitannya dengan taat peraturan. Sekali lagi. Nah, oke. Kita cek ya nanti ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Tertib. Ya, sabar mungkin ya. Gunakan masker. Gunakan masker. Jadi kaitannya dengan keyakinan apa? Kesehatan. Oke, next kita cek. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ya, disiplin, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, ya, menghormati orang lain. Hadir di sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kaitannya dengan kedisiplinan ya tadi ya, atau komitmen ini juga masuk. Dilarang melakukan kekerasan, ini kaitannya dengan keselamatan ya, menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Tadi sabar ya, menghormati orang lain juga, menggunakan masker ini pada kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tadi ada yang potong ya. Ini kayaknya dengan keselamatan atau keamanan. Next. Nah, jadi ini yang sudah saya terapkan Bapak Ibu di kelas saya, kelas 10 hanya dengan keyakinan kelas yang sudah kami diskusikan, kami rumuskan, kemudian kami tempelkan. Ini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah terbentuk ya. Yang pertama ada saling membantu, yang kedua jujur dan dapat dipercaya, peduli, sopan dan santun, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, ibadah tepat waktu dan lain sebagainya. Next. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas ya. Dalam penulisannya keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif ya. Contohnya ada datang tepat waktu, berdoa sebelum gereja, kemudian saling menghormati dan masih banyak yang lainnya. Next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu terbentuk, yang pertama keyakinan kelas itu dikatakan lebih abstrak ya, daripada peraturan. Yang kedua ini berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Yang kelima ini semua warga kelas atau sekolah harus dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Next. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Nanti kita bisa implementasikan di tahun ajaran baru untuk merumuskan keyakinan kelas terlebih dahulu. Untuk tahapannya yaitu yang pertama tahapan menciptakan program kebajikan. Ya, yang pertama itu dengan melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Yang ketiga menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, kemudian membuat poster atau memuat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Yang kedua itu kegiatan pembentukan keyakinan sekolah
atau kelas. Ya, ini sudah kita bahas di awal bahwasanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih prinsip dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah didengar dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini sifatnya bisa ditinjau ulang. Next. Kemudian untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian barulah menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, dan tidak kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian ditinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sebagian besar atau keseluruhan dari kita sudah melakukannya, ya Bapak Ibu, kita sudah membuat kesepakatan kelas, tinggal saja nanti kita perlu buat untuk keyakinan kelasnya. Next. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti berkaitan dengan video yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu kaitannya dengan posisi 5 posisi kontrol yang berkaitan dengan restitusi adalah sebagai seorang manajer. Yang mana di sini dalam segitiga restitusi ada 3 sisi pada segitiga. Kemudian pada sisi dasar itu ada menstabilkan identitas. Jadi tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya yaitu sisi yang kedua itu tahapan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan pada sisi yang ketiga ini merupakan tahapan menanyakan keyakinan. Next. Ya, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Untuk sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilkan identitas berarti mendorong untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Ini kata kuncinya. Kemudian sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tindakan kita itu entah benar entah salah itu pasti ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu murid mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Jadi meskipun murid kita melakukan kesalahan, pastinya ada hal yang mendasarinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Next. Kemudian untuk sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah 1 maupun pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dengan menanyakan keyakinan, artinya mengajak murid untuk menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar keyakinan yang telah disepakati. Next. Nah, ini adalah yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Yang pertama adalah tahapan menstabilkan identitas. Ya, kaitannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru dapat berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga anak berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan kata kalimat-kalimat kunci yang kita gunakan pada tahapan menstabilkan identitas. Next. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Ya, guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini merupakan tahapan validasi kebutuhan. Next. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kaitannya dengan tahapan menanyakan keyakinan. Next. Saya ambil yang ini dulu, Mbak Buniwan. Bisa dihitung sebelumnya. Mas Alif, gurunya dari guru BK, dan akhir-akhir ini ibu sering mengamati kamu bisa datang terlambat ya? Iya, Bu. Berapa kali seingat kamu datang terlambat ke sekolah? Dengan kamu sering datang terlambat, itu merupakan kesalahan bukan? Baiklah, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kamu mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki
siswa kembali ke kelas. Ya, itu ada 2 kasus, tapi yang saya tanyakan cuma 1 kasus saja ya. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak dengan melaksanakan 3 tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Harapannya dengan kita memposisikan diri sebagai seorang manajer ya, karena pada pelaksanaannya restitusi kita itu memposisikan diri sebagai seorang manajer, sehingga harapannya nanti akan membentuk anak menjadi anak yang merdeka, bertanggung jawab maupun mandiri, sehingga anak tersebut memiliki motivasi intrinsik yang kuat dari dalam dirinya sendiri untuk mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan mencari solusi dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu guru. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu kaitannya dengan pengimbasan budaya positif di sekolah. Harapan saya untuk pengimbasan budaya positif ini bisa diterapkan terutama di sekolah kita, agar sekolah kita memiliki budaya yang positif ya, karena memang untuk menciptakan budaya yang positif ini tidak mungkin dalam kurun waktu yang cepat ya. Tapi marilah kita segera mulai, terutama pada diri kita sendiri, kemudian kita saling berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah dengan budaya positif. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, Bapak Ibu? Cukup? Iya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri kegiatan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Alhamdulillah kita ambil sisi positif dari apa yang saya sampaikan, dan apabila ada kurangnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator untuk menutup ya. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari calon guru penggerak kita, Bu Idarti, SPD. Dari pemaparannya tadi dapat disimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila ini juga didukung oleh pembudayaan yang positif di sekolah, seperti itu, sehingga akan menjadikan peserta didik yang mandiri, yang termotivasi secara intrinsik, kemudian bertanggung jawab. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, dari moderator demikian. Apabila ada salah kata, salah perilaku, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Purnawati, saya kelas 10-3. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Indarti untuk bisa mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.